Tenang saja, Bang Demon sudah di sini, cuy. Kembali lagi di channel kesayangan kita semua. Dan kali ini kita akan membahas kisah pembunuhan berantai yang terjadi di Indonesia, tepatnya di kawasan Jawa Tengah nih cuy. Di mana pelakunya bernama Mbah Slamet. Mbah Slamet ini melakukan aksinya tersebut dengan berkedok menjadi seorang dukun yang bisa menggandakan uang nih cuy. Bahkan nih cuy, tak tanggung-tanggung, korbannya mencapai 12 orang cuy. Dan bahkan nih cuy, korbannya tersebut tersebar di berbagai wilayah di Jawa dan juga di kawasan Sumatera Selatan. Bahkan nih cuy, ada yang berasal dari Jakarta. Dan anehnya lagi cuy, ada korbannya yang merupakan tamatan S1 cuy. Nah, bagaimana sebenarnya kisah dari Mbah Slamet ini cuy? Yuk kita saksikan video selengkapnya. Seperti biasa nih cuy, kita mulai dengan sosok dari Mbah Slamet ini cuy. Nah, Mbah Slamet memiliki nama lengkap Slamet Tohari. Ia merupakan seorang pria kelahiran tahun 1977 dan saat ia ditangkap pada tahun 2023 lalu, ia berusia 45 tahun cuy. Nah, dia juga merupakan seorang warga Desa Balun, Kecamatan Wanayasa, Banjarnegara, Jawa Tengah cuy. Dan ayahnya bernama Sumirjo nih cuy. Nah, ternyata Mbah Slamet ini merupakan seorang residivis nih cuy. Nah, jadi sebelum dia ditangkap pada tahun 2023, ia sebelumnya juga sudah pernah ditangkap pada tahun 2019 dengan kasus peredaran uang palsu. Di saat itu ia ternyata sudah mulai menjalankan aksinya sebagai dukun pengganda uang atau dukun palsu nih cuy, dimana ia memulainya pada tahun 2018 dan ia ditangkap tahun 2019. Saat itu nih cuy, si Mbah Slamet atau saat itu masih bernama Slamet aja lah, ditangkap jajaran Polres Pekalongan di kawasan Wiradesa Pekalongan. Ia ditangkap bersama pengedar uang palsu lainnya yang bernama Aziz 32 tahun warga Wonosobo dan juga Ahmad Murtadi berusia 49 tahun warga Banyumas cuy. Dan saat itu cuy, dari tangannya polisi menyita sebanyak 1491 lembar uang palsu yang terdiri dari beberapa pecahan uang termasuk pecahan Rp100.000. Mbah Slamet ini nih cuy memiliki seorang istri yang bernama Seneh yang usianya lebih tua 4 tahun dari Slamet. Akan tetapi nih cuy, keluarga mereka belakangan ini tidak bahagia. Bahkan istrinya ditelantarkan oleh Slamet selama setahun dan Slamet tersebut ternyata berselingkuh cuy. Dan ia disebutkan tinggal dengan selingkuhannya di sebuah tempat kos cuy. Aduh, ini aneh nih mbah-mbah ini ya, masih muda disebut mbah ya. Sesekali ia pulang ke rumahnya dan saat pulang ia biasanya cuek-cuek aja cuy, dan sebentar, mungkin hanya 2-3 jam lalu pergi cuy, seperti itu. Seneh ini mengaku tidak mengetahui kegiatan suaminya sehari-hari selama ia ditelantarkan oleh Mbah Slamet ini cuy. Nah, meskipun demikian, ia mengetahui bahwa suaminya ini kerap kedatangan tamu. Nah, sayangnya ia tidak tahu siapa tamu tersebut dan maksud kedatangannya menemui Mbah Slamet. Jadi nih, istrinya sendiri pun tidak tahu jika suaminya bekerja sebagai seorang dukun yang katanya nih cuy, katanya bisa menggandakan uang. Zaman sekarang masa masih ada yang percaya dengan menggandakan uang itu cuy? Aduh,
Ini nih sudah tidak masuk akal ini. Aduh. Nah, dan diketahui juga nih cuy, bangunan rumah milik Slamet itu tampak megah dibandingkan dengan bangunan rata-rata di sekitarnya. Jadi ia termasuk orang yang cukup berada lah di sana. Dari mana dia dapat uang ya? Kita tidak tahu ya. Kita fokus ke kasusnya ini aja dulu ya. Selain memiliki rumah megah ini cuy, ia juga ternyata memiliki rumah lain yang ukurannya lebih kecil. Dan tahu nggak cuy, di rumah yang megah yang berlantai 2 di sana itu ada sebuah kamar yang katanya di tempat itulah kamar yang sakral untuk ia melakukan berbagai ritual. Pasti berhubungan dengan ritual-ritual dukun-dukunan lah. Dia kan dukun bohongan sebenarnya, bukan dukun asli yang pintar menggandakan uang cuy. Nah, disebutkan juga nih cuy, di ruangan tersebut, ruangan yang katanya ruangan spesial, ruangan khusus untuk ritual ini, ada lubang segi 4 yang digunakan untuk menyimpan uang untuk mengelabuhi para korbannya cuy. Nah, sekarang bagaimana Slamet ini melancarkan aksinya cuy? Kita bahas ya. Jadi untuk diketahui nih cuy, Mbah Slamet ini mulai melakukan aksinya sebagai dukun palsu yang katanya bisa menggandakan uang itu pada tahun 2018. Sebenarnya ada banyak sekali korban yang kena tipu oleh Slamet ini cuy. Akan tetapi dari sekian banyak korban tersebut, hanya 12 orang lah yang menjadi korban pembunuhannya cuy. Nah, kenapa? Karena 12 orang inilah yang selalu mendesaknya, selalu datang padanya menanyakan mana hasil penggandaan uangnya, mana hasil penggandaan uangnya, mana hasil penggandaan uangnya gitu. Dan bahkan ada korbannya yang sampai mengancam ingin melaporkannya ke polisi. Nah, karena itulah si Slamet ini kesal, makanya dia melakukan pembunuhan tersebut. Dan disebutkan pula biasanya setiap korbannya menyerahkan uang mahar mulai dari 20 juta rupiah hingga 70 juta rupiah. Uang dengan nominal besar dipercayakan pada orang yang katanya bisa menggandakan uang. Aduh, ini parah nih, parah. Dalam melakukan aksinya cuy, si Slamet ini mengatakan bahwa ia bisa menggandakan uang hingga 100 kali lipat. Waduh, kita perlu bertanya-tanya, sampai 100 kali lipat digandakan. Coba kita tengok, Bitcoin aja tidak bisa menggandakan sampai 100 kali lipat dari modal dalam waktu singkat cuy. Apalagi tabungan nih cuy, bunganya ya paling mentok-mentok lah 6% per tahun, itu kecil itu bunga deposito cuy. Aduh, ini malah 100 kali. Ya harusnya kita sudah berpikir ya, waduh, untuk uang yang digunakan sebagai mahar tersebut oleh korban-korbannya nih cuy, ternyata digunakan oleh Slamet untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari nih cuy. Yang kedua untuk bayar hutang. Nah, dan yang paling laknat cuy, digunakan untuk bersenang-senang di kafe cuy. Aduh. Sementara itu cuy, untuk pembunuhannya sendiri, si Slamet ini menggunakan potas, dan ada juga yang beberapa dibunuh dengan menggunakan sianida cuy. Nah, saat korbannya itu mendesak, maka ia akan mengajaknya untuk melakukan sebuah ritual khusus. Ritual tersebut akan dilakukannya di sebuah kebun yang merupakan kebun miliknya cuy. Nah, di sanalah korban-korbannya tersebut akan dibunuh lalu dikubur cuy. Nah, dan eksekusi ini cuy selalu dilakukan oleh Mbah Slamet ini pada pukul 19.30 malam waktu Indonesia Barat. Setelah ritual berupa ngobrol dengan korban, saat itu Mbah Slamet akan menggunakan modus tipu daya dengan meminta para korbannya meminum tablet yang mengandung klonidin cuy. Nah, apabila sudah meminum tablet tersebut, korban akan mengantuk. Maka Mbah Slamet mengatakan bahwa ritual penggandaan uang yang dilakukan tersebut gagal katanya. Waduh, padahal emang keinginannya untuk membunuh, mana ada gagal-gagalnya. Emang dari awal dia nggak bisa menggandakan uang kan. Nah, kemudian setelah para korbannya ini terkantuk-kantuk cuy, nah dikasihlah dia minuman cairan yang sudah dicampur dengan racun potasium dan juga racun sianida cuy. Parah nggak sih cuy? Sampai segitunya ingin menguasai uang ya, sampai membunuh 12 nyawa nih. Si Mbah Slamet ini
akan memastikan bahwa korbannya itu benar-benar mati. Ditungguin tuh biar kalau sudah mati, barulah dia membuat lubang, lalu dikuburlah jenazah atau mayat korbannya tersebut di sana. Bahkan nih cuy, satu lubang itu korbannya bisa lebih dari satu cuy. Dan usut punya usut nih, semakin berkembangnya waktu, ternyata Mbah Slamet itu tidak sendirian menjalankan aksinya cuy. Dia dibantu oleh seorang asisten atau sebut saja tangan kanannya yang bernama Budi Santoso alias Bodrek. Ini berasal dari Pekalongan cuy. Nah, Bodrek ini tugasnya adalah mencari mangsa lewat Facebook, di mana si Bodrek ini membuat sebuah postingan di Facebook yang mengatakan bahwa si Mbah Slamet ini dukun sakti, dia bisa menggandakan uang, sehingga membuat orang-orang nih pada tergiur nih untuk menggandakan uangnya karena bisa cepat kaya. Nah, itulah pikiran-pikiran orang yang ingin cepat kaya, maka akan menggunakan cara-cara yang tidak masuk akal ini, termasuk menggandakan uang cuy ya. Beda dengan Bang Demo nih, masih susah-susah nyari viewer, tidak naik-naik juga dong ya. Tapi namanya usaha, kita harus jalani dengan yang bersyukur, syukuri apa yang ada cuy, gitu cuy. Korban pertama dari si Mbah Slamet ini bernama Kuat Santosa yang merupakan warga Malangrejo, Kelurahan Wedomartani, Kepanewon, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta cuy. Nah, korban ini diketahui berpendidikan S1 loh cuy. Nah, dan pada suatu malam di tahun 2018 lah ia dibunuh oleh Mbah Slamet itu dengan cara disuruh minum air putih yang sudah dicampur potas cuy. Nah, dikatakan oleh Mbah Slamet kepada korbannya itu bahwa ini adalah ritual untuk mendatangkan uang tersebut yang ya seperti biasa dilakukan di ladang miliknya di Blok Cemara yang berjarak sekitar 2 km dari rumah Mbah Slamet ini cuy. Aduh. Korban berikutnya adalah Irsad cuy, 43 tahun, seorang laki-laki warga desa Tanjung Rejo, Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung cuy. Nah, korban ini diketahui identitasnya oleh polisi dari foto korban yang ada di lubang kuburan, juga ada baju yang dikenali oleh anaknya, serta hasil otopsi cuy. Korban berikutnya adalah Wahyu Triningsih yang berusia 40 tahun cuy. Dimana nih Wahyu Triningsih ini ternyata adalah istri dari Irsad. Nah, ternyata ini berdua dia datang ke sana untuk menggandakan uang dan dihabisi oleh si Mbah Slamet ini cuy. Kemudian korban berikutnya ada Mulyadi Pratama, 46 tahun, seorang warga desa Siring Agung, Kecamatan Ilir Barat 1, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan cuy. Nah, mayatnya ini ditemukan pada Senin 3 April tahun 2023. Dan dari hasil otopsi menyatakan bahwa struktur gigi korban identik dengan milik korban Mulyadi. Dan keterangan Mbah Slamet juga menyatakan bahwa lubang kubur tersebut yang dari hasil penggalian di tempat penguburan itu emang benar namanya Mulyadi cuy. Nah, kemudian masih ada lagi nih cuy yang namanya Teresia Dewi, 49 tahun, dari Magelang. Kemudian ada lagi cuy namanya Okta Ali berusia 33 tahun juga dari Magelang cuy. Dan ternyata nih Teresia dan Okta adalah pasangan ibu dan anak cuy, yang asal aslinya adalah dari Mertoyudan, Kabupaten Magelang. Ibu dan anak sekarang cuy. Aduh. Kemudian ada juga korbannya yang bernama Suheri dari Pesawaran Lampung cuy. Dan ada lagi Riani yang juga sama dari Pesawaran Lampung. Dan ternyata nih cuy, Suheri dan Riani ini juga pasangan suami istri dari desa Kalirejo, Negeri Katon, Pesawaran Lampung. Dan anak mereka yang bernama Rani mengatakan kedua orang tuanya tersebut telah hilang sejak tahun 2021 cuy. Aduh. Kebanyakan suami istri cuy. Nah, dan korban terakhirnya nih cuy, korban yang dibunuh terakhir, nah karena masih ada sebenarnya lagi 3 cuy. Dan ternyata korban terakhirnya ini bernama Parianto, 53 tahun cuy, seorang laki-laki
warga Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Identitas pelaku ini diketahui dari KTP korban yang ditemukan di lokasi dan dari hasil otopsi serta pakaian yang dikenakannya cuy. Parianto ini kenal dengan Mbah Slamet ini, ternyata dihubungkan oleh Budi Santoso alias Bodrek nih cuy ke Mbah Slamet terkait dengan penggandaan uang ini, dimana Parianto mungkin dia mendapatkan info dari Facebook, kemudian menghubungi si Bodrek ini dan si Bodrek mengantarkannya ke Mbah Slamet. Dari pengakuan salah satu anaknya, mereka pertama kali bertemu dengan Mbah Slamet pada bulan Juli tahun 2022, di mana ia atau si anak ini pergi bersama sang ayah Parianto bertemu dengan Mbah Slamet di Wonosobo cuy. Nah, ketika sampai di Wonosobo dan bertemu dengan Mbah Slamet nih cuy, Mbah Slamet mengajak Parianto ini datang ke rumahnya yang ada di Desa Balun, Wanayasa, Banjarnegara cuy. Nah, di rumahnya itu korban atau Parianto ini kemudian mengutarakan keinginannya ingin menggandakan uangnya, dan selepas itu mereka berdua yakni si Parianto dan anaknya ini pun kembali lagi ke rumahnya ke Sukabumi. Nah, akan tetapi nih cuy, karena lama tidak ada kabar, akhirnya pada Senin 20 Maret tahun 2023 nih Parianto kembali lagi datang dari Sukabumi ke Banjarnegara untuk menemui Mbah Slamet cuy. Dia ingin memastikan gimana sih kelanjutan uangnya yang digandakan, apakah sudah berlipat-lipat, apakah sudah jadi 100 kali lipat cuy. Dan kabarnya cuy, uangnya itu 70 juta. Kalau salah mungkin bisa dikoreksi nanti ya di bagian bawah. Soalnya Bang Demon baca sumbernya seperti itu ya cuy ya. Si Parianto ini sebenarnya sudah curiga dengan Mbah Slamet. Nah, korban atau Parianto ini diketahui sampai di Banjarnegara itu pada Kamis 23 Maret 2023. Dia kesana menggunakan kendaraan wuling hitam cuy. Sesampainya di rumah Mbah Slamet, korban sempat berkomunikasi dengan anaknya dengan mengirimkan sebuah pesan WhatsApp yang isinya nih kurang lebih seperti ini cuy. Ini di rumah Mbah Slamet, buat jaga-jaga kalau umur ayah pendek, misal tidak ada kabar sampai minggu, langsung hubungi aparat, katanya kepada anaknya. Nah, kemudian pada akhirnya pada Jumat 24 Maret 2023 ternyata benar nih cuy, tidak ada komunikasi lagi dan HP yang dibawanya juga tidak aktif cuy. Ini sudah jadi tanda-tanda buruk. Akhirnya nih si keluarga melakukan pelaporan ke kantor polisi dengan bukti chat WA dari sang ayah tersebut cuy. Dan dari situlah polisi kemudian melakukan pendalaman dan datang langsung ke lokasi, dan akhirnya ditemukanlah jenazah Parianto di area perkebunan di Blok Cemara milik dukun abal-abal itu cuy ya, dukun abal-abal cuy ya. Setelah menemukan jenazah Parianto ini, akhirnya si Mbah Slamet ini, si dukun abal-abal ini pun ditangkap oleh polisi pada Minggu 2 April tahun 2023 pukul 4 WIB, pukul 4 pagi cuy, ditangkapnya di rumahnya cuy. Dan ini ditangkap oleh jajaran Polres Banjarnegara. Awal-awalnya nih cuy, Slamet mengaku korbannya hanya 5. Namun polisi tidak percaya begitu saja, dan akhirnya pada 3 April tahun 2023 polisi kemudian mengajak si Slamet ini datang ke lokasi ditemukannya jenazah Parianto. Kemudian polisi dibantu beberapa relawan dan juga warga sekitar melakukan penggalian di sana dan menemukan 9 mayat yang dikubur di lokasi yang sama cuy. Nah, beberapa mayat diperkirakan sudah dikubur sejak lama karena ada yang sudah berupa kerangka cuy. Kan tadi si Kuat itu tahun 2018 dibunuh, jadi sudah lumayan hampir 5 tahun dikubur di sana sehingga sudah menjadi tulang belulang cuy. Nah, selang 1 hari kemudian pada 4 April 2023 2 mayat korban pembunuhan kembali ditemukan. 2 korban tersebut ditemukan dalam satu lubang cuy, sehingga total mayat atau jenazah yang ditemukan dikubur di sana sebanyak 12 cuy. Waduh, 12 orang dibunuh dengan diracun. Dukun koplak
Karena banyaknya korban nih cuy, akhirnya dari Polres Banjarnegara pada 5 April 2023 membuka sebuah posko cuy, di mana posko pengaduan orang hilang. Jadi jika ada keluarga yang kehilangan sanak saudaranya bisa mengadu di sana dan kemudian akan dicek. Kemudian beberapa keluarga yang melaporkan kehilangan sanak saudaranya dilakukan tes DNA dan hasilnya dalam waktu yang tidak cukup lama 9 akhirnya teridentifikasi cuy, dan sisa lagi 3 yang belum teridentifikasi. Nah, usai proses identifikasi ini cuy, korbannya kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan di daerahnya masing-masing. Sementara itu 3 mayat yang belum teridentifikasi kemudian dikubur di tempat pemakaman umum Desa Balun, yakni kampung halaman Simbah Dukun Abal-Abal. Setelah proses penyidikan dan akhirnya si Slamet ini ditetapkan sebagai tersangka cuy, akhirnya berkasnya dilimpahkan ke pengadilan dan pada tanggal 26 September tahun 2023 sidang perdana terhadap Mbah Slamet pun dimulai di Pengadilan Negeri Banjarnegara. Ia didakwa dengan pasal berlapis cuy, mulai dari pembunuhan berencana, penipuan, penggelapan, dan uang palsu. Ternyata uang palsu masih ada juga cuy. Ini kasus 2019, kemudian lagi ada kasus uang palsu juga. Tidak kapok emang nih si dukun abal-abal residivis. Kemudian pada tanggal 21 Desember tahun 2023, jaksa membacakan tuntutan kepada Slamet Tohari alias Mbah Slamet ini cuy. Nah, ia kemudian dituntut hukuman mati. Jaksa menilai perbuatan terdakwa telah membunuh 12 orang secara sadis dan tidak ada yang bisa meringankan cuy. Mana bisa ringan-ringan gitu, orang udah berat banget ini si dukun koplak gitu. Dan akhirnya nih Pengadilan Negeri Banjarnegara resmi menjatuhkan hukuman mati kepada si Mbah Slamet ini pada Kamis 1 Februari tahun 2024. Jadi awal tahun 2024 si Mbah Slamet ini dijatuhi vonis hukuman mati. Sementara untuk tangan kanannya cuy yang bernama Budi Santoso alias Bodrek ini cuy, ternyata sudah divonis lebih dulu, tepatnya pada tanggal 31 Agustus tahun 2023 dengan vonis hukuman penjara 3 tahun 6 bulan. Vonis ini dijatuhkan nih cuy karena ia terbukti terlibat dalam kasus dukun Mbah Slamet di Banjarnegara. Si Bodrek ini dinyatakan bersalah dalam kasus penipuan dan penggelapan. Dan dalam persidangan nih cuy, si Bodrek ini dikenai pasal 378 KUHP dan 372 KUHP tentang penipuan dan penggelapan. Dan ternyata nih cuy, dalam persidangan Budi tidak terbukti terlibat pada pembunuhan para korban. Nah, ternyata si Bodrek ini cuma jadi agen lah cuy, istilahnya dia cuma promosi-promosi aja, dan dia tidak tahu di belakangnya korban atau orang-orang yang diajaknya untuk datang ke Mbah Slamet ini dibunuh oleh Mbah Slamet gitu. Gitulah hasil persidangannya dari yang ditangkap oleh Bang Demon. Mungkin kalau teman-teman punya pendapat berbeda silahkanlah berkomentar di kolom komentar, biar rame lah yang komen. Masa nggak ada komen nih di channel Bang Demon, aduh pusing-pusing. Dan kini cuy, akhirnya si Slamet Tohari alias Mbah Slamet ini dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan terlapas Nusa Kambangan. Waduh, dipindahkan ke Nusa Kambangan loh cuy. Si Mbah Slamet ini biarin, syukurin lah tuh. Koplak. Nah, Mbah Slamet ini dipindahkan bersama dengan si Budi Santoso alias Bodrek. Ternyata tangan kanannya yang divonis 3 tahun 6 bulan ini juga ikut dibawa ke sana cuy. Ini rasain tuh kalian berdua. Nah, ia dipindahkan ke sana ini pada Kamis 10 Oktober 2024. Alasannya karena penjara Nusa Kambangan tepat untuk menangani narapidana dengan potensi risiko tinggi baik dari segi keamanan maupun pembinaan. Ya jelas ya, berisiko tinggi nih si Slamet ini. Koplak, psikopat. Ya oke lah cuy, itu saja ya pembahasan kali ini. Dan intinya nih cuy, kalian itu harus sadar diri, pakai logika berpikir. Kalau ada
penawaran-penawaran yang menggiurkan dan tidak masuk akal, mending jangan diikuti. Jangankan penggadaan uang cuy, tipu menipu banyak sekali modusnya sekarang cuy. Aduh, kita harus jeli, belajar, pelajari. Bahkan ada investasi bodong lah, robot trading bodong lah. Aduh, banyak sekali cuy. Aduh, modus-modusnya sudah banyak. Jadi ya harus pintar-pintar, pandai-pandai, pakai logika dan pikiran. Kalau sudah tidak masuk akal, jangan ikuti, mending jangan, atau cari tahu dulu lebih banyak. Duh, ya itulah. Nah, jangan lupa nih, subscribe nih, tonton yang banyak, biar meledak nih channel Bang Demon. Nah, sampai jumpa.